Semua anggota-anggota si Polda Jawa Barat ini udah nerima amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bukel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, di hari ini kita akan melihat kasus Vina Cirebon. Dan ini adalah pernyataan dari Mas Dery Noah. Ada salah satu saksi yang membuat kacau di kasus Vina Cirebon ini. Siapakah mereka? Dan terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya membuatkan video tentang siapa si Aib. Ya, pertama-tama itu kenapa saya nggak gubris si Aib ya? Karena saya menunggu itikat baiknya untuk menarik pernyataannya dia sebagai saksi, ya kan? Nah, karena konten kreator atau seperti Uya Kuya juga udah menelisik bagaimana kesaksian Aib itu benar atau tidak, dan banyak kejanggalan kan. Nah, kali ini saya ingin bahas siapa Aib itu, kenapa Aib bisa tahu semua, apakah benar yang diketahui itu sesuai dengan penglihatan dia. Oke. Yang pertama, Aib, setelah saya lacak ya, setelah saya analisa, dia itu ternyata peliharaan dari buzzer. Lalu, kenapa dia menunjuk kepada terpidana yang sekarang menjadi tumbal ya? Karena dia ada dendam pribadi kepada terpidana yang sekarang ditangkap itu, yang dinyatakan tumbal itu. Terus dendam pribadinya apa? Maksudnya apa? Sampai seyakin itu bahwa tumbal-tumbal itu melakukan pembunuhan itu. Aib sebenarnya tidak ikut dengan kejadian di pembunuhan itu. Oke ya. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk balas dendam karena dia pernah digerebek saat melakukan mesum. Itu, melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya dia. Gitu ya. Jujur saya saya nunggu si Aib untuk itikat baik ya, itikat baik menarik pernyataannya bahwa dia itu berbohong, tapi tidak kunjung dilakukan. Video ini akhirnya saya buat gitu. Jadi Aib ini tidak sama sekali ya mengetahui kejadiannya bagaimana, dia tidak mengenal pelaku itu kayak gimana. Jadi Aib ini melaporkan kepada buzzer lalu melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Jadi orang ini ya, si Aib ini itu tidak melaporkan langsung ke Ibtu Rudiana, tapi kepada buzzer, lalu buzzer ke Ibtu Rudiana. Jadi awal kekacauannya itu ada di Aib. Jadi kalian ngerti ya, si Aib ini punya kasus pernah digerebek oleh tumbal tahanan karena melakukan mesum di tempat pencucian mobilnya. Akhirnya dengan adanya dicari DPO pembunuhan ini, Aib memanfaatkan kondisi ini untuk balas dendam. Ya. Lalu siapa si Mel? Nah, apa yang dia takutkan? Mel bisa tahu semua, yang jelas dia pasti pernah ikut geng motor. Coba tanya aja ke Mel. Coba pihak polisi tangkap si Mel sama Aib. Menurut Mas Dery, ternyata yang membuat kekacauan di kasus Vina Cirebon ini adalah Aib ya. Jadi sangat mencurigakan sekali dan harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban atas kesaksiannya Aib yang sebenarnya. Itu ya. Mel pernah melakukan apa? Kalau si Aib tadi sudah saya jelaskan ya. Dia melakukan mesum, akhirnya menuduh para terpidana yang pernah menggerebek dia.
Kalau Mel, coba tanyakan, dia ingat nggak dengan Akang Suherman? Tuh. Siapa Akang Suherman? Akang Suherman adalah ketua Monreker yang paling disegani waktu itu. Tuh. Dan jadi para polisi jangan sampai ketipu daya dengan dia ya, seolah-olah dia bersaksi. Saya bisa menilai dia ingin cuci tangan. Gitu. Coba diselidiki si Aib sama Mel. Itu saja. Untuk selengkapnya nanti saya jelaskan lagi. Paling tidak ini harus ada tindakan dulu kepada si Aib sama Mel. Karena Aib menghilang begitu saja, ya kan? Jadi kalian udah puas ya siapa si Aib, siapa si Mel, dan selengkapnya nanti gitu. Biarkan si polisi yang akan mengungkapnya. Pihak aparat atau pihak penegak hukum yang masih punya hati nurani, mohon Pak, kasihan Peggy Setiawan ini Pak. Dia ini hanya seorang kuli bangunan, dia menghidupi orang tuanya, dan dia ini banyak udah bukti-bukti dari tetangganya, dari orang-orang terdekatnya, bahkan dari Facebooknya dia itu rajin sholat Pak. Rajin sholat, rajin puasa, segala macam tentang keimanan kepada Allah. Jadi bukti konkretnya itu gimana Pak? Saya juga agak kasihan sangat dengan Peggy kalau misalnya di pengadilan hukum nanti itu di pengadilan itu dia dihukum mati, itu ya wow, sulit saya ini mengatakannya ini. Kenapa? Kok bisa dihukum mati? Karena hukumnya berlapis-lapis Pak. Pertama, dari kasus Vina ini kan hukum berencana. Itu satu, hukum berencana, adanya ruda paksa, ya kan? Ada ruda paksa, itu benar-benar hukuman yang sangat mematikan Pak seharusnya Pak. Nah, sedangkan Peggy Setiawan ini ya yang tahu pakar wajah, saya akan lihatlah itu. Ya, saya berusaha untuk membuat video ini sesingkat-singkatnya. Jadi seharusnya ini sudah menjadi titik terang untuk berakhirnya kasus Vina ini. Jadi saya nggak bisa berbuat banyak Pak ya. Di sini ini sebenarnya tugasnya para aparat hukum. Tapi kalau misalnya tidak ada keadilan Pak, wajar aja netizen ini mengeluhkan tentang keadilan sila kelima Pak. Sekian itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum. Oke sahabat dimanapun saudaraku berada, itu tadi penyampaian dari Mas Dery Noah. Mudah-mudahan bisa membantu penyidikan. Dan Mas Dery menyampaikan ini sambil menangis ya. Kasihan ke Peggy Setiawan kuli bangunan yang harus menjadi korban atau tumbal dari kejahatan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih sudah mampir di channelnya Cak Bokel. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di reaction berikutnya.